Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin. Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun. Shadaqallahul azim. Sahabat pendengar yang berbahagia, alhamdulillah syukur hari ini kita sudah memasuki 10 hari terakhir di bulan Ramadan 1442 Hijriah. Mudah-mudahan kita masih diberinya kesempatan untuk dapat menyelesaikan ibadah saum Ramadan ini dengan baik dan sempurna. Sobat pendengar yang berbahagia, jika kita melihat dalam Al-Quran, perintah zakat selalu disandingkan dengan perintah sholat. Jika sholat itu simbol hubungan antara manusia dengan Allah, maka zakat adalah simbol hubungan yang baik antara seorang muslim dengan sesama manusianya. Lebih jauh tentang zakat, ia disyariatkan dalam bentuk kewajiban mengeluarkan harta benda dengan kadar dan ukuran tertentu. Jika harta benda tersebut sudah mencapai ukuran kewajibannya, kita tentu tidak akan membahas teknis dan detail zakat dari sisi hukum, fikih. Kita hanya akan melihat zakat dari sisi fungsinya, baik kepada pelakunya atau muzaki, dan juga kepada umat Islam secara keseluruhan. Begitu urgensinya zakat bagi mustahik maupun umat Islam secara keseluruhan, sehingga zakat ini merupakan bagian dari rukun Islam yang ketiga. Oleh karena itu, syariat Islam memberikan perhatian besar dan memberikan kedudukan tinggi pada ibadah zakat ini. Kedudukan zakat dalam Islam sudah banyak diketahui oleh kaum muslimin secara garis besarnya. Dulu Khalifah Abu Bakar As-Siddiq memutuskan untuk memerangi mereka yang enggan membayar zakat. Selanjutnya, saya akan mengajak kita semua untuk melihat fungsi zakat dalam Islam. Misalnya, pertama, fungsi pembuktian keimanan kepada Allah dan pemahaman keislaman yang benar. Di dunia ini ada saja orang yang berislam, tapi Islamnya sepotong-sepotong atau tidak utuh dan masih belum sempurna. Misalnya dia Islam, tetapi dia belum mau sholat, belum mau puasa atau saum. Dan juga termasuk masih banyak belum peduli dengan zakat. Sebabnya bermacam-macam. Ada yang karena imannya masih compang-camping, sehingga bahkan yang fardu saja masih tega ia tinggalkan. Ada pula yang karena memang pemahamannya belum sampai. Karenanya seseorang yang mau berzakat itu membuktikan bahwa ia memiliki iman yang baik dan pemahaman Islam yang utuh. Tentu terlalu banyak dalil yang bisa disebutkan untuk menegaskan kewajiban zakat ini. Sebagai contoh, kita lihat apa yang tercantum dalam surat Al-Mu'minun yang tadi saya bacakan pada mukaddimah tadi.
di mana orang yang benar berimannya atau keimanannya, salah satu bentuknya adalah mau membayar zakat. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, orang yang khusyuk dalam sholatnya, dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan atau perkataan yang tidak berguna atau laghah, dan orang-orang yang menunaikan zakat. Fungsi kedua yang perlu kita lihat adalah menyucikan jiwa dan menambah keberkahan harta. Jiwa yang bersayang dalam diri manusia harus secara rutin dibersihkan, sebagaimana badan juga harus rutin dibersihkan. Begitu juga harta. Zakat berikut sedekah sunnah merupakan cara untuk membersihkan jiwa dan harta manusia. Tentu itu tidak harus diasumsikan bahwa harta zakat adalah kotoran. Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 103, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka, dan doakanlah mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketenteraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Karena itulah zakat menjadi media yang efektif untuk membersihkan dosa dan kesalahan. Imam Nawawi rahimahullah mengatakan, sesungguhnya kewajiban membayar zakat dalam ayat tadi, atau yang berkaitan dengan hikmah pembersihan dari dosa-dosa, bersihnya jiwa muzaki pada dirinya akan menambahkan keberkahan dalam dirinya, dalam hartanya, sekaligus di dalam keluarganya. Zakat sendiri secara bahasa artinya juga tumbuh dan bertambah. Fungsi yang ketiga yang akan kita sampaikan pada kesempatan ini adalah menghilangkan sifat bakhil dan dalam jiwa. Sahabat pendengar yang berbahagia, perlu kita ketahui bahwa kebakhilan adalah penyakit iman yang serius. Ia bukan saja menghilangkan keberkahan dan menghalangi dari amal soleh, tapi juga menunjukkan lemahnya keimanan kepada Allah. Sifat kikir ini merupakan faktor terbesar yang menyebabkan manusia sangat tergantung kepada dunia dan berpaling dari akhirat. Sifat ini menjadi sebab kesengsaraan. Cinta dunia dan harta adalah salah satu sumber dosa dan kesalahan. Bila seseorang terselamatkan dirinya dan terlindung dari sifat kikir, maka dia akan sukses. Sebagaimana dalam surat Al-Hasr ayat 9, "Wa may yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun." Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Sahabat pendengar yang berbahagia, mudah-mudahan terdapat mematuhi ini tuntunan Islam atau hukum-hukum Islam ini secara baik dan benar. Saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Sekali lagi, selamat menunaikan ibadah saum Ramadan 1442 Hijriah ini. Mudah-mudahan kita dapat menyempurnakan amal ibadah kita dengan baik. Nasrun minallah wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.